Artinya nggak ngerti bagi saya itu ayat-ayat Alkitab yang termeterai tertutup, dia nggak ngerti untuk membukanya. Hanya 144.000 yang bisa membuka ayat-ayat Alkitab yang termeterai tertutup. Oh, yang dikatakan 12.000 keturunan 144.000, 144.000. iya iya 12 dari suku Bani Israel itu kan? Apa Ibu termasuk itu? Roh saya kan reinkarnasi dari roh Daniel. Daniel kan Israel. Kan tadi saya sudah ilham Roh Kudus kepada Tadi saya. katanya Ibu orang Batak. Orang Batak kan bukan orang Israel, Bu. Ah, gimana nih Ibu ini? Gini Pak ya, tadi saya bilang reinkarnasi dari rohnya Daniel. Ternyata reinkarnasi. Oh, berarti Ibu ini reinkarnasi dari Nabi Daniel. Iya. Berarti Ibu ini Nabi dong. Ya. Sekarang Enggak, dengarkan dulu. Berarti Ibu Nabi dong kalau Ibu reinkarnasi Nabi Elia. dengar ya Pak ya, dengar. Dengarkan, jawab dulu dong biar. Iya, saya mau Ibu jawab. adalah reinkarnasi Nabi Elia, berarti Ibu Nabi, benar nggak? Ya saya mau jawab, boleh? Tenang dulu. Iya, Saya jawab. mau Ya, itu mau bertanya. Ya jawab ya. Saya Saya adalah rohnya Daniel, bukan jiwa Daniel. Jiwa itu apa? Perpaduan antara roh dan fisik. Fisik saya dengan fisiknya Daniel beda. Tetapi yang diselamatkan adalah roh. Karena fisik nanti, fisik kita ini, fisik saya nanti ini, fisik Daniel udah nggak ada. Fisiknya adalah penghulu malaikat yang terbuat dari cahaya, bukan daging kayak gini. Udah dibuang semuanya. Jadi kan hanya roh. oke, Bu, Hanya pelan-pelan. roh. Jadi Ya, gini-gini. oh, berarti Saya rohnya hanya roh. Rohnya. roh. Bukan Roh yang jiwanya ada dalam Daniel. diri Ibu ini adalah roh Ya, Nabi oh Daniel ya. Jiwanya Daniel, pikiran Daniel, dia nabi. Saya belum nabi. Belum. Tapi Saya rohnya udah katakan Nabi. sekarang saya belum nabi. Jiwa saya yang disebut nabi adalah pikiran, jiwa, bukan roh. Ya, kayak gitu. Oh, Nah, berarti Ibu saya belum sampai setingkat Luga berarti ya. Luga kan udah Nabi dia. Saya belum nabi karena ciri-ciri nabi itu harus melihat pencipta. Saya belum pernah melihat pencipta. Kayak gitu. Harus tatap Tapi tadi muka katanya ngobrol. Roh Kudus sudah lihat, Roh Kudus itu katanya pencipta di awal. Ibu jangan pelin-pelan, nanti dikira orang Nabi Elia pelin-pelan lagi. Oke. Oke, saya jawab ya. Tadi saya bilang dari awal saya bilang saya belum pernah nggak kata nih Bapak Ibu udah pernah lihat Roh Kudus? Tidak pernah. Tapi ilham Roh Kudus. Bagaimana Ibu bisa meyakini itu ilham dari Roh Kudus? Jangan-jangan roh setan lagi kayak Ibu bilang tadi itu. Ilham Roh Kudus kepada saya begini ya. Jangan. Adalah mimpi hidup. Ya. Kedua, saya pada saat menulis ada hadirat. Kalau hadirat kan saya nggak bisa lihat. Tapi saya bisa merasakan ada hadirat di belakang saya yang nanti hadirat itu pada saat saya menulis itu menguasai saya dan berkolaborasi dengan saya. Sehingga nanti hasil tulisannya ada tulisan yang selama ini saya nggak tahu. Contohnya Cina suku Han, saya kan nggak tahu. Ya, terus ada 7.100 planet, saya kan nggak tahu. Tiba-tiba ada di tulisan itu. Pada saat saya sadar, Gini deh Bu, pelan-pelan. Tunggu dulu, selesaikan dulu saya. Pada saat saya sadar 100%, ada tulisan-tulisan yang dari awalnya saya tuh nggak tahu bahwa ada triliunan pangkat 2N planet terisi manusia suci, tuh nggak tahu setitik pun. Tiba-tiba ada tulisannya di situ. Oke, itu ya, itu ilham kedua. Ilham ketiga, tunggu dulu. Ilham ketiga. Pelan-pelan lah Bu, jangan dihabiskan semua pembicaranya, nanti habis. Tunggu dulu, ilham ketiga. Sampai 3 aja. Banyak ilham-ilham yang lain banyak. Sampai 3 aja. Ilham ketiga contohnya kayak gini. Contoh ilham ketiga. Roh saya terangkat tapi masih di dalam tubuh saya. Pada saat roh saya terangkat, tiba-tiba saya mengetahui peristiwa-peristiwa di Alkitab. Oke, jelas ya. Oke, gini deh. Saya nggak lihat Roh Kudus itu, nggak lihat. Itulah yang diartikan dengan ilham. Dari banyak ilham itu 3 contoh ilham yang saya udah ungkapkan. Nggak pernah saya lihat Roh Kudus. Baik Bu. Jadi gini deh. Jadi menurut Ibu, Kristen itu harus seperti Ibu atau bukan? Singkat aja dulu yang ini. Oke, ya. Manusia yang diselamatkan di bumi ini hanya sepertiganya. 2/3-nya binasa.
Ibu, supaya kita konstruktif yang ditanya dulu dijawab sesekali. Coba, dari tadi kan Ibu belum mau menjawab dengan tepat gitu. Sekarang minta tolong deh sekali ini. Menurut Ibu, apakah Kristen itu harus seperti Ibu? Kan yang seperti saya hanya 144.000 orang. Yang selamat itu miliaran. Pertanyaan saya, seharusnya Kristen itu harus seperti itu, Bu. Bukan kesimpulan bahwa saya yang selamat hanya 124.000. Pertanyaan saya, apakah Kristen itu harus seperti Ibu? Harus loh, bukan berarti pasti. Seharusnya Kristen itu apakah harus seperti Ibu? Ya, kalau seharusnya memang begitu, tapi kan setiap orang mempunyai yang dituntut oleh pencipta kapasitas rohaninya beda-beda. Jadi kalau nggak bisa menerima apa yang... Iya, artinya seharusnya harus seperti Ibu ini ya, keluasan Ya, cara berpikirnya tapi ya. bukan berarti yang selamat hanya itu, bukan. Karena kapasitas rohani yang dituntut pencipta bagi setiap orang tuh berbeda-beda. Bahkan banyak ateis yang selamat. Karena sebelum 2024, ada juga ateis yang selamat, Bu, tapi dia nggak percaya Tuhan loh. Gimana sih? Dengar dulu. Makanya kata saya, pendeta yang ngomong ateis nggak selamat, pemuka agama yang ngomong ateis nggak selamat. Ilham Roh Kudus kepada saya, banyak ateis yang selamat karena menurut nubuatan kalau Daniel, orang Islam kira-kira selamat nggak, Bu? Yang selamat itu dari berbagai agama, dari berbagai ideologi. Ya, dari berbagai agama, dari berbagai ideologi. Ateis, Buddha, Hindu, Kristen, Islam, semua banyak yang selamat, banyak juga yang ke neraka. Kalau orang Islam? Tadi saya udah ngomong, Bapak, kenapa harus spesial banget Islam? Di hadapan pencipta, Ilham Roh Kudus kepada saya, ateis, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, semua sama. Di hadapan kalau di dalam Islam itu tegas dia, Bu. Selain daripada Islam masuk go to hell katanya. Saya kan tadi Bapak tolong jangan bahas ayat-ayat Al-Quran kepada telinga saya. Ya, nanti saya ketawa. Roh Kudus marah kepada saya karena saya mengetahui kegelapan. Panas ya, Bu ya, panas. Oke. Bukan panas, ketawa. Saya nggak boleh ketawain kegelapan. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan bahas Al-Quran. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak gini loh, Pak. Nggak Pak. mau dengar satu potong pun nggak mau dengar. Ya saya akan ketawa dong, Pak. Kata Bapak kan bisa tadi, ditahan sih, Bu. Satu potong. Bukan bisa ditahan. Bisa ditahan lah, Bu. Masa dibacakan langsung bacakan Al-Quran itu yang ketahui itu kan itu kuntil mama. Nggak mungkin loh itu nanti saya bilang kuntil mama. Maksudnya, saya ketawa di dalam hati, saya ketawa aja pencipta udah marah. Apa bedanya di hadapan pencipta di dalam hati dengan dikeluarkan sama aja? Iya kan kalau kita nonton di TV, kalau dibacakan Al-Quran itu, terus ada yang ketawa, hihihi, itu kan kuntil mama, Bu. Kan nggak mungkin Ibu dikatakan kuntil mama, nggak mungkin dong. Saya kan ngomongnya, tadi kan saya selalu ngomong atas nama Ilham Roh Kudus. Jadi, coba, aku bacakan Al-Quran dulu satu kali, boleh nggak, Bu? Pelan aja ya. Jangan Bapak, jangan. Atau saya turun? Oh, jangan turun. Ya udah, kalau Bapak bacakan. Baru mau dibaca aja udah langsung kalau Bapak bacakan satu ayat Al-Quran, saya turun. Jangan, Ibu. Ya udah, jangan bacakan. Enggak, Ibu udah pernah dengar belum? Maksudnya Ibu dengar aja gimana kira-kira di hati Ibu gitu. Nanti saya ketawa. Kan nggak mungkin kalau Ibu ketawa kayak kuntil mama dong kalau begitu. Saya ketawa. Dibacakan berarti ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jangan. Ibu takut jangan atau bahas. gimana? Hah? Ibu takut atau gimana? Ibu takut atau gimana? Tadi kan saya udah bilang, nanti saya ketawa. Tadi seperti Bapak ngomong. Ketawa itu kan bisa bahasa ini, Bu, bahasa semiotik atau bahasa lain dari aku takut gitu, nanti panas, bisa jadi kan, itu kan bisa majasi, namanya majas. Sebenarnya Ibu ketakutan gitu loh. Kalau Ibu nggak takut apa salahnya? Coba Ibu dari tadi baca Bible saya diam aja, masa baca Al-Quran aja Ibu takut? Karena saya ada Ilham Roh Kudus kepada saya, nggak boleh dengar ayat-ayat Al-Quran, nggak boleh. Coba dulu, belum tentu, jangan Roh Kudusnya pada waktu itu keliru menyampaikan ke Ibu ya. Oke, saya turun ya, Pak. Saya turun ya. Silakan Bapak bacakan, saya langsung turun ya. Saya langsung turun. Bapak begitu bacakan saya langsung turun. Ya. Oke. Dengar ya, Pak. Enggak, gini dulu. Oke lah, nggak usah saya baca dulu lah. Jadi begini.
Ibu kan mengatakan tadi bahwasanya ilham Roh Kudus ada namanya planet Batak, ada planet Sunda, ada planet Papua nggak, Bu? Ya Pelan-pelan Bu, aku ada lah makan. Pak. Kan Hah, tadi ada. saya Oke. bilang Oke. ada Bentar, 7. Kak. Saya baca dulu pelan-pelan, Bu. Gantian dulu. Ada planet Kalimantan, ada planet Eropa gitu ya. Planet Iya, itu. iya, Oke. ada 7.100 planet Ada yang orang-orang 7.000 mudanya planet. jatuh dalam dosa pada zaman Enos dan ada ayatnya. Hmm. Jadi sebenarnya ibu ini baru apa sih? Saya mau tanya deh. Ibu ini baru apa? Citorus. Oh, ibu ini Sitorus ini. Ya. Sitorus kawan-kawan. Sitorus mau seperti ibu nggak? Cara Ya. ngomongnya. Pintar-pintar gini. Tadi kan saya udah bilang Pak, di Indonesia yang penulis Alkitab yang di kanon hanya Daniel, hanya saya. Terus nanti Tapi gini, Yeskia gini, mungkin di gini, Arab, Ibu, Daud ibu, mungkin ibu, ada ibu, di ibu Widi, coba Polandia. pelan-pelan. Coba Ibu Widi, coba pelan-pelan. Tadi kan ini kan ibu nggak berani ngomong secara jelas, terang. Yang ibu bilang yang paham seperti ibu ini kan hanya 144.000. Artinya kan Betul. Kristen ada 2 miliar. Bahkan Iya, ibu mengatakan tadi pendeta saja belum tentu paham, betul nggak? iya betul. Berarti sebenarnya pendeta ini kalau dia nggak paham, terus mereka sekolah itu belajar apa mereka? Dia belajar apa pola pikir dimensi 2. Kalau yang Dimensi namanya 2 ya. 144.000 Bukan itu dimensi 3. kurang pangkat 7 ya, belum sampai ke mereka ke kurang pangkat 7 ya. Baru dimensi 2 Gini berarti ya. Bapak dengar ya. Gimana, gimana? Pendeta, pemuka agama semuanya siapapun itu belajar ilmu keagamaan, belajar Alkitab itu hanya pakai dimensi 2. Sedangkan 144.000 pakai 3 dimensi. Berarti mereka ini baru sampai ke dimensi 2, bukan sampai ke Iya. dimensi 3. Bagaimana Ya, nggak bisa. dengan minus 3 pangkat 7 tadi itu? Apa maksudnya? Ya seperti yang Ibu bilang tadi. Maha pangkat minus 7, pencipta dalam maha rupa terawal, setelah maha pangkat minus 7, maha pangkat minus 7 tuh Pangkat artinya minus sekecil-kecilnya. 7 itu kan sempurna, minus itu kan kurang. Jadi mengurangi secara sempurna sekecil-kecilnya, artinya itu. Baik, Bu. Ibu, kalau boleh tahu umur Ibu berapa sih? Kok kayaknya Ibu tuh masih lantang kali, masih sehat gitu. Kalau boleh tahu umur Ibu berapa? Memang saya 56, tetapi saya kan roh saya kan roh Energik malaikat. sekali Ibu. Ya, masih 56 kayak umurnya masih 25 loh. Suaranya masih lantang, masih Begini, energik. Kayaknya Gini Ibu Bapak, suka Bapak tahu disco nggak? kayaknya. Gimana? Belum Dengar Bapak, tahu, dengar ya. belum. Jarak 3 km tahu Bapak? Nggak mungkin tahu dong, nggak mungkin, belum tentu bisa kita lihat. Jarak 3 km bisa tahu dari mana ke mana gitu jauhnya, maksudnya Bapak tahu? Oh, tahu lah 3.000 meter. Ya, sehari saya bisa bolak-balik jalan 5 km pada umur 56. Jalan kaki. Ibu ngomong masih kuat ya? Apakah itu termasuk ilham Roh Kudus kayak Ibu itu? Karena roh saya adalah roh malaikat. Roh malaikat atau roh nabi? Ibu ini ada roh gimana? Tadi katanya roh Nabi Elia, sekarang sudah roh malaikat. Ibu ini yang mana? Ada 2 roh atau gimana dalam diri Ibu? Oke, dengar, Oke. dengar ya. Oke. Ya. Di Coba Wahyu dijawab. 2 dan di Wahyu 3 tertulis kepada malaikat jemaat Sardis, kepada malaikat jemaat Philadelphia, kepada malaikat jemaat Pergamus. Jemaat, artinya jemaat adalah kumpulan orang. Tapi kok malaikat? Rohnya malaikat. Kenapa? Karena pada saat tahun 4700 sebelum Masehi, pada saat Melkisedek menjadi raja di bumi negeri Salem, di situ banyak malaikat berdosa yang ingin bertobat. Termasuk salah satunya saya, Daniel. Kayak gitu, ya. Apalagi pada saat Yesus mati, Yesus bangkit, jauh lebih banyak lagi malaikat berdosa yang ingin bertobat. Jauh. Dan syarat untuk bertobat adalah tubuh malaikatnya harus dihilangkan, roh malaikatnya harus direinkarnasi menjadi manusia, ya, harus mengalami ujian manusia. Itu syaratnya bertobat. Makanya 144.000 mayoritas adalah pakai nomor Umi. Coba. 144.000 mayoritas dari 144.000 adalah berfisik manusia, beroh malaikat. Kayak gitu. Oke, berarti Ibu ini tadi katanya pertama rohnya Nabi Elia.
Betul lah ya, Ibu bilang begitu ya. Nah, Daniel. Oh Daniel, sorry Daniel. Roh Nabi Daniel. Terus kedua Ibu bilang, Daniel itu roh malaikat. Daniel nggak punya roh manusia. Saya nggak punya roh manusia. oh berarti roh Daniel sendiri adalah roh malaikat, bukan rohnya Iya. Daniel ya. Iya, bukan. Di dalam Berarti Hosea roh 6 Daniel ayat yang roh 2. malaikat tadi. Oke, kita baca ya Hosea 6 ayat 2 ya. Kita baca Hosea 6 ayat 2 nih. Kita baca Hosea 6 ayat 2. Tertulis begini ya. Jangan kaget-kaget nanti ya Pak ya. Hosea 6 ayat 2 nih lihat. Ya, ini ilham Roh Kudus kepada saya ya. Ilham Roh Kudus kepada saya selalu pakai ayat-ayat. Lihat ya. Hosea 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Oke, jelas ya. Jadi pada hari kedua itu adalah kehidupan kedua. Hari ketiga itu ada kehidupan ketiga. Masih di dunia ini. Kan kata pendeta katanya ngomongnya katanya kayak gini. Hari ketiga itu maksudnya nanti kita diselamatkan nanti. Bukan. Karena ini Alkitab itu kan berkronologi ya. Ada ceritanya. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya, ya, di situ dibilang hujan terakhir. Hujan terakhir itu kecurahan Roh Kudus terakhir ketiga. Jadi kecurahan Roh Kudus ketiga itu di bumi ini. Jadi yang berfisik manusia beroh malaikat itu dihidupkan sebagai manusia mengalami kehidupan manusia 3 kali. Makanya saya rohnya Daniel pada saat sebelum air bah saya itu Lina. Oh, Ibu Lina sebelumnya. Iya, terus Daniel terus saya. Kan ini berdasarkan Hosea 3 kali. Mengalami kehidupan manusia 3 kali. Tunggu sebentar dulu, Bu. Jadi sebelumnya Ibu ini adalah Lina sebenarnya. Sebelum air bah. Sebelum air bah, sebelum masa Nabi Nuh berarti. Iya, Ibu ini saya Lina, iya. Lina Sitorus ya? Bukan, saya Cina. Hayo, saya tadi Cina. katanya Sitorus. Ayo. Bapak kan tadi saya bilang. Bapak kan? saya bilang kan. Ya, saya kan bilang. Ayo. Ibu saya... jangan ngeprank kita dong, Bu. Tadi katanya Sitorus, sekarang ternyata orang Han. Berarti Ibu suku Han. Ayo, serius. Dengar dulu. Ayah ini. Ibu jujur, Ibu suku Han kan? Roh saya malaikat. Saya tidak. Iya. Saya bukan roh manusia. Fisiknya suku Han. Berarti bukan. saya. Dengar dulu. Ya, dengar dulu. Saya oke. Saya mau ngomong boleh, Bapak? Saya mau ngomong boleh. Ibu dari tadi ngomong loh, saya cuma dengar loh, Bu. Oke. Ibu banyak kan ngomong dari saya. Jangan kan. Ya. Jadi sebelum pada zaman Yaret, ya. 90% manusia itu mukanya perawakannya itu Cina. Perawakannya. Di masa? 90%. Hanya 90%. Bapak, hanya orang-orang muda yang jatuh dari planet masing-masing yang tidak berperawakan Cina. Jatuh dari Tapi planet turunannya, ini maksudnya apa sih? Coba dulu pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Coba dikasih edukasi dulu sama orang di bawah ini. Orang ini di bawah ini biar pintar mereka. Jatuh. Hanya kan dikatakan jatuh. Jatuh dari mana sih mereka ini? Jatuh berdosa, Bapak. Sehingga jatuh berdosa. Sehingga dikeluarkan dari planet masing-masing. Sehingga dikeluarkan dari planetnya masing-masing karena kemuliaan mereka 80% merosot, sehingga BAB, sehingga tidur, sehingga berkeringat, sehingga capek, sehingga dikeluarkan dari planetnya masing-masing dan disatukan di bumi. Baik. Sebenarnya Ibu ini suku Han, bukan? Jujur dulu lah Ibu lah. Kali ini aja. Oke, Bu, saya jawab ya. Jawab dong. Dari tadi Ibu nggak jawab. Ibu ini suku Han atau bukan? Oke, saya jawab ya. Saya jawab. Ya. Jawab. Saya dari tadi udah ngomong, roh saya adalah roh malaikat. Malaikat mana ada suku Han? Bukan, saya kan nggak bertanya rohnya Ibu. Saya bertanya ibunya secara fisik. Apakah secara fisik orang Batak Sitorus dari planet Batak atau dari anak keturunan Adam yaitu suku Han? Itu loh pertanyaannya. Ya, Ibu. Oke, saya jawab ya. Ibu. Saya jawab. Jawab pelan-pelan. Pada zaman Yaret, ya,
pada zaman Yaret, kecuali orang-orang muda yang jatuh dalam dosa itu ya, yang disatukan di bumi, yang kawin dengan sukuhan, kecuali itu ya, turunannya itu 90% perawakannya Cina. Ya Makanya ibunya, kalau ibunya, saya kan tanya ibunya, bukan makanya mereka. tolong Bapak tutup dulu mulutnya supaya saya lanjutkan. Ya. Makanya pada zaman Yaret ada kelompok-kelompok karena si orang-orang muda ini nggak setuju kok keturunan kita semuanya rata-rata perawakannya Asia Timur, ya kan? Kok perawakannya Asia Timur? Makanya mereka berkelompok berdasarkan gen DNA terdekat. Karena teknologi pada zaman sebelum air bah itu, ilham Roh Kudus kepada saya 20 kali lebih canggih dari sekarang. Sehingga bisa menentukan mana gen-gen DNA terdekat. Mereka berkelompok berdasarkan gen-gen DNA terdekat pada zaman Yaret. Ya, oke kayak gitu. Nah, Udah bisa saya buka mulut, Bu? Hah? Udah bisa saya buka mulut? Ya, diharapkan pada zaman Yaret itu pada saat satu berkelompok-kelompok itu menikah dengan satu kelompok, ya. Nah, diharapkan nanti menikah dengan satu kelompok timbul perawakan-perawakan dari mana mereka berada. Ternyata benar, ya. Mereka menikah harus dengan satu kelompok, nggak boleh dengan kelompok lain. Nah, tetapi Adam dan Hawa bumi, ya, Adam dan Hawa bumi itu pilih kasih kepada Cina. Suku Ayo. apapun. Suku Pilih apapun. kasih sama Cina. Hah? Pilih kasih sama Cina. Adam dan Hawa bumi, bukan Tuhan. Adam dan Hawa bumi. Pilih kasih sama Cina. Ya tunggu dulu Bapak, saya lanjutkan pilih kasihnya tuh artinya kayak gimana. Saya Coba, lanjutkan Bu. ya. Pilih kasihnya itu semua orang Cina harus ada di kelompok-kelompok. Semua orang Cina harus ada di semua kelompok. Satu itu. Kedua, Adam dan Hawa lebih memberikan ilmunya kepada orang-orang Cina. Setelah Ayo. Nah, terus Bu. ya, setelah berkelompok-kelompok itu nongollah kelompok Cina asli ya. Nah, Adam dan Hawa itu harus semua kelompok harus menerima Cina itu. Makanya ilham Roh Kudus kepada saya, sifat dan karakteristik gen DNA Adam dan Hawa adalah Cina. Tetapi Cina dia ternyata. tunggu dulu, tetapi lebih dekat kepada Cina suku Han. Itu ilham Roh Kudus kepada saya. Bos, ini Zaman ada, sekarang ada. Kan Yesus bilang apa yang terjadi di zamanmu terjadi juga di zaman sekarang. Begitu pula dengan suku-suku yang udah ada di zamanmu ada di sekarang. Apa yang bentuk perawakan kuku yang ada pada zamanmu ada zaman sekarang. Baik Bu. Jadi gini Bu ya, Ibu kan udah banyak ngomong nih kan. Ibu dengarnya? Dengar. Dengar, oke. Tadi Ibu berarti Ibu intinya Ibu nggak mau jawab tadi sukuhan atau enggak, tapi Ibu Saya bukan sukuhan, tapi tadi saya udah bilang kan, semua tapi orang mayoritas Cina. berfisik. Tapi orang Kan Cina. tadi saya kan udah bilang 95%, 90% semua yang hidup di bumi ini pada zaman Adalah orang Cina. Yaret, pada zaman Yaret perawakannya Cina, makanya mereka berkelompok berpisah supaya perawakan mereka, turunan mereka sesuai dengan perawakannya dari planetnya masing-masing. Bu, oke. Ibu Widi masih punya suami nggak? Nggak punya. Nggak punya suami. Jadi nggak pernah nikah atau gimana? Nggak usah Atau ceritakan di umum lah, nggak usah. Nanya loh, kan kita udah jadi kawan nih. Pokoknya saya udah menjanda itu lama, berpuluh-puluh tahun kayak gitu, udah nggak usah diceritakan. Atau ini karena terlalu lama menjanda atau gimana? Kira-kira ada pengaruh nggak sedikit? Karena ibu ini makin pintar gitu, ada nggak karena pengaruh ibu menjanda lama gitu? Oke, Lama. saya pintar. Singkat aja, jangan panjang kali ceritanya, Ya, aku nggak bisa ngomong jadi. Ada nggak pengaruhnya? Saya pintar karena ilham Roh Kudus, bukan karena janda.
Bukan Kan karena saya janda. bilang dari dulu saya janda. Dari dulu Oh, saya janda, tapi saya pintarnya, ilham Roh Kudus. berarti ibu Itu pintarnya baru belakangan ini berarti pintarnya. ilham baptisan Roh Kudus baru 15 tahun. Oh, Saya oh, janda udah sekitar 30 tahun. oh berarti ibu Pak pintar itu baru 15 Sekitar tahun ini lah. 26 tahun, sekitar 26 tahun janda ya. Oke, oke. Dan saya baptisan Roh Kudus baru 15 tahun. Nggak Baru ada 15 kaitannya tahun dengan ibu janda. pintar berarti ya. Nggak Baru ada 15 kaitannya tahun. dengan janda. Nggak ada Iya, kaitannya iya, dengan janda. iya udah ditangkap itu. Berarti ibu pintarnya itu baru 15 tahun inilah. Iya, iya. Baik, baik. Jadi tapi selama 15 tahun ini pintar ini, kalau ibu makan obat biasanya obat apa? Nggak ada obat yang gimana saya mau makan, saya bisa jalan kaki setiap hari 5 kilometer. Apa yang obat yang harus saya makan? Nggak ada kan? Nah, ya, nggak perlu. Nggak ada, nggak ada, Nanya nggak aja. ada. Nanya. Iya, iya. Nggak ada obat yang harus saya makan dengan Ibu jalan ngomong. itu ngapain sih? Jalan itu ngapain? Apa jalan-jalan aja untuk sehat atau lihat-lihat orang atau gimana? Jalan itu sebanyak 5 Masa km iya per Bapak hari? coba tolong pikirkan, masa iya saya dapat ilham Roh Kudus lihat-lihat orang ya untuk sehat lah. Oh, untuk sehat. Ya biasa jadi Bu jalan-jalan 5 km per hari gitu ya. Terus Bukan balik ke per rumah hari, itu. bukan per hari, bisa satu hari 5 kilometer, bukan per hari, bukan tiap hari, bukan. Tapi 10 km bisa nggak? Saya kan udah ngasih Berarti batasan bisa nih. segitu. Saya nggak tahu, saya Baik, nggak baik. mau. Nggak boleh lewat Saya nggak ya. tahu, saya nggak Nggak boleh mau. lewat. Tapi yang sudah terjadi, bisa satu hari itu jalan kaki 5 kilometer, bisa. Bukan tiap hari, tapi bisa. Kayak gitu. Bisa. Tapi kalau ibu misalkan satu hari itu berarti ibu hari-harinya sekarang ngapain sih? Sehari-hari itu ibu ngapain? Singkat-singkat aja Saya dulu. guru ngajar. Saya ngajar sebagai guru Di mana itu? di SMA, guru SMA. Guru apa? Guru ekonomi, Murid-muridnya ikut pintar sosiologi, kayak ibu geografi. nggak? Iya, Sosiologi, murid-murid itu geografi, pintar-pintar ekonomi. juga kayak ibu nggak? Sebentar ibu. Bapak pertanyaannya aneh, apakah semua murid itu harus pintar mengikuti gurunya? Bisa Kan aneh jadi kan pertanyaannya. dia nggak aneh dong. Biasanya kalau gurunya kan ada istilah begini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Bisa jadi murid ibu lebih pintar dari ibu. Bisa jadi sama kayak ibu. Gitu loh. Ya Apakah murid-murid ibu itu terpengaruh dari cara ini, berpikir ibu? jawaban ini nggak bisa saya jawab secara belak-belakan, nggak bisa. Itu rahasia Nggak saya. bisa ya. Oh. Rahasia saya. Tapi ada yang terpengaruh kayak ibu nggak? Saya suka nulis-nulis di status WA, ya status WA. Bukan loh, semua. pertanyaan saya kan ibu kan guru tadi. Ada nggak yang terpengaruh murid ibu seperti ibu? Ada atau enggak, itu aja jawabannya. Ada atau Ya enggak? saya tidak pernah mengungkapkan apa yang saya bicarakan di sini, apa yang ilham Roh Kudus kepada saya, nggak pernah saya diungkapkan di kelas dong Pak. Saya mengungkapkan di kelas itu geografi, ekonomi, sosiologi, bukan ilham Roh Kudus. Oh, berarti ibu nggak ini ya, berarti nggak ada yang terpapar lah ya kayak ibu ya. Ya masa iya, apa hubungannya guru dengan ilham Roh Kudus kayak gitu? Iya, alhamdulillah, syukur kalau gitu. Saya sih berpikir syukur alhamdulillah gitu. Kalau saya Ya, gitu. kan kalau misalnya saya menerangkan ilham Roh Kudus ke murid saya error. Masa iya orang yang diilhami Roh Kudus error? Ibu Yang sadar diilhami juga oleh berarti ya, iblis, error juga. dengar ya Pak ya, yang Maksudnya diilhami sebentar, oleh sebentar, iblis Ibu. yang Ibu yang sadar diilhami juga oleh berarti ibu iblis yang error ya error. kalau menjelaskan itu ke murid-murid ya. Jadi gini, yang diilhami oleh iblis yang error. Saya diilhami Roh Kudus. Orang yang diilhami Roh Kudus itu cerdas. Orang yang cerdas akan tahu bahwa ilham Roh Kudus jangan dikasih ke murid. Karena kalau ibu menjelaskannya, maka ibu Ya nggak nyambung Pak, pelajaran geografi terus dikasih ilham Roh Kudus. Kan nggak nyambung. nggak nyambung itu memang. Karena orang dianggap ibu nanti orang error kan. Betul itu karena nyambung kan Bu ya. Saya harus menerangkan apa yang ditulis di Kemendikbud. Baik Bu, luar biasa. Ya baik. Jadi terus satu lagi Bu,
Sebenarnya masih banyak ini. Saya senang dialog dengan Ibu pagi ini ya. Jadi ada exercise akal lah ya. Banyak istilah-istilah baru juga yang saya dapatkan dari Ibu ini. Termasuk tadi planet Batak gitu ya. Planet Batak, planet Sunda. Ilmu baru Planet sebenarnya ini. planet Polandia, planet Afrika, planet Mesir ada. Polalia, enggak sebentar dulu. Tadi planet Polalia. Polandia kan ada negara Polandia. Tapi ibu tadi berarti ibu PNS dong. Ya, bukan PNS. PNS, bukan PNS. Oh, tapi berarti ibu kerja guru di sekolah swasta berarti. Iya betul, betul bukan PNS. Pasti ibu orang dalam, dalam yayasan berarti. Nggak ada Bapak, nggak ada Banyak. orang dalam. Saya benar-benar Jangan ibu punya koneksi dengan ketua yayasannya, makanya ibu bisa ngajar di situ. Oke, Gitu loh, bisa jadi. saya bukan punya koneksi dengan ketua yayasannya, tapi ketua yayasannya itu orang baik, sehingga masih Seperti ibu mempertahankan gimana, saya, sehingga masih mempertahankan saya di situ. Padahal status saya WA saya penuh dengan ilham Roh Kudus, saya tulis di status Atau WA. jangan-jangan Walaupun ibu sama dengan dia. Cara status berpikirnya. tunggu dulu. Walaupun status WA saya itu nggak boleh dilihat oleh murid-murid, karena saya hanya punya HP, nggak punya laptop kan. Jadi murid-murid saya nggak boleh lihat status WA saya, ya. Jadi tapi ke orang tua murid bisa lihat status WA saya. Nah, itu ya, itu pastinya juga tahu ada yang ngomong teman-teman gue baik-baik. Itu Baik-baik, suka artinya mereka. Senang nggak mereka seperti saya ini senang kepada ibu? Senang nggak mereka mendengarkan ibu? mereka baik-baik kepada saya. Itu artinya ketua yayasannya menghormati saya. Kalau ketua yayasan tidak menghormati saya, dengan pasti 100% teman-teman rekan kerja saya dan murid-murid saya juga nggak menghormati. Tapi murid-murid saya dan teman-teman kerja saya yang lihat status WA saya, ya semua menghormati saya. Baik-baik. Mereka nggak mau ya, mendebat ibu nggak mau ya. Iya, padahal mereka status WA saya itu penuh dengan ilham Roh Kudus. Apa yang ilham Roh Kudus kepada saya? Apa yang ilham Roh Kudus kepada saya tulis di status WA, sehingga di status WA saya itu ditulis saya Daniel, saya Roh Malaikat, saya 144.000, saya tulis di status Gini WA. Bu, kalau saya kan begini, saya kan ada lihat orang nih, misalkan nih, saya memang nggak mau berdebat dengan orang-orang yang menurut saya nggak menambah nilai tambah buat saya. Gini loh Bu, ada kadang-kadang orang saya biarkan aja bicara Bu. Bukan karena saya nggak bisa membantah dia, tapi percuma dibantah. Ya kan? Ya kan tadi saya udah ngomong Bapak, yang Sebentar. iya, Kan iya. kita nggak bantah itu bukan karena kita nggak bisa bantah. Iya, Tapi kadang-kadang kan percuma kita bantah orang. iya. Contoh lah, nggak usah lah. Contoh nih Bu, kita udah tahu dia misalkan ada masalah gitu dengan logikanya, dengan akalnya gitu. Kalau kira-kira kita bantah dia, sama nggak kita seperti dia Bu? Gini oke. Tadi kan saya udah ngomong ya Pak ya. Setiap orang dituntut oleh pencipta itu kapasitas rohaninya berbeda-beda ya. Yang orang seperti saya memang yang dituntut itu hanya 144.000 ya. Bukan berarti 144.000 yang selamat, miliaran dari berbagai agama, dari berbagai ideologi. Oke, jelas. Karena umat tebusan berdasarkan Alkitab ada 3 jenis, yaitu kita umat tebusan yang bertubuh penghulu malaikat 144.000 ya. Terus ratusan, jumlahnya dalam ratusan juta umat tebusan bertubuh malaikat. Siapa aja mereka? Bayi-bayi yang meninggal, orang-orang Down syndrome, orang-orang yang orang-orang budak kerja rodi yang nggak dikasih gaji, dibunuh kalau sakit, itu selamat semuanya. Nggak ada satupun yang binasa dari orang yang kayak gitu. Ya itu mereka. Terus orang-orang yang di penjara, ya orang-orang yang di penjara. Terus orang-orang gelandangan, orang-orang jalanan, orang-orang yang miskin materi, miskin sosial dan dipandang sebelah mata. Itu jumlahnya ratusan juta. Terus umat tebusan bertubuh manusia tanpa alat-alat reproduksi. Nah, itulah yang belum dibaptis Roh Kudus.
Yang sama Kristen juga ada sampai detik-detik kematiannya yang belum dibaptis Roh Kudus. Nanti dibaptis Roh Kudusnya di akhirat. Oh, Kayak gitu. berarti Yesus belum dibaptis Roh Kudus dia. Ibu, Kok Yesus Bapak? siapa tadi Ibu Manusia. bilang? Kita Oh, umat manusia. tebusan. Umat Baik. tebusan bertubuh manusia. Ya. Umat Oke. tebusan yang Ibu hari ini bertubuh nggak masuk kelas ini Bu, nggak masuk kelas hari ini, itu udah jam 8. Ibu nggak lagi ngajar atau gimana? kan Jangan libur. nanti Ibu Kan dia anak-anak udah libur, udah bagi udah rapor. libur ya, Udah bagi libur. rapor Bu ya. Udah ini anak-anak udah libur. Udah selesai Ibu ujian tinggal di maksudnya daerah udah mana bagi sih rapor. sebenarnya? Ibu daerah Medan atau dari Jakarta? Bapak saya Batak, mama saya Sunda. Ibunya Cina. Astaga. Ya udah, nggak usah. Nggak. Berarti Bapak Batak, Ibu Sunda. Waalaikumsalam, Hairul Ambali. Bentar Bu, pelan. Tarik napas Bu, tarik napas. Ya karena Bapak ngomong aneh-aneh, ibunya Cina. Soalnya Saya Ibu kan Cina, roh saya ini berfisik Cina pada zaman sebelum air bah. Sekarang kan zaman apa? Sebelum air bah gitu. Oh berarti Ibu ini berinkarnasi terus menerus berarti ya? Tadi kan saya udah bacakan Hosea 6 ayat 2. Yang berfisik, yang beroh malaikat jika ingin bertobat, maka semuanya mengalami kehidupan 3 kali sebagai manusia di dunia ini. Oke, baik Bu, luar biasa Ibu ini ya. Dialog pagi ini luar biasa ya, Masya Allah. Tapi sebelumnya tadi ada permintaan Bu, coba ya, Ibu pelan-pelan coba dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو sesungguhnya dia adalah Allah, tiada sesembahan kecuali dia, la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, dialah yang maha berdiri, al-hayyul qayyum, yang maha hidup, yang berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, dia tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah mengatur alam semesta ini. Ya, la al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dialah pemilik langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa la ya'khudhuhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya. Allah mengatakan man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih.
Tidak ada yang bisa memberikan syafaat insya Allah Subhanahu wa taala kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Bu Widi masih di situ? Nah, masih. Enggak panasnya, Bu kan? Bapak tadi saya ketawa, Pak. Enggak panas Ya, kan? ayat-ayat Al-Quran saya ketawa. Nah, pencipta itu marah saya mengetahui karena saya kan udah dibaptis Roh Kudus, nggak boleh Pencipta mengetahui. tadi itu kan Allah katanya di Al-Quran tadi yang saya bacakan. Wah, Pencipta kenapa? pencipta itu kan Allah katanya. Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kan begitu disebutkan kan, dialah pemilik. Allah lah pemilik langit dan bumi. Dialah penciptanya langit dan bumi. Al-Hayyul Qayyum, dikatakan Allah itu maha hidup, nggak pernah mati. Al-Qayyum, berdiri sendiri, yang nggak membutuhkan manusia, nggak membutuhkan yang lainnya. Ya, dia tidak membutuhkan siapapun. Siapapun lah yang membutuhkan dia. Itulah Tuhan kita, Bu, pencipta langit dan bumi gitu loh, Bu. Jadi Tuhan kita itu adalah pencipta langit dan bumi yang tidak ada, yang dia tidak membutuhkan siapapun, tapi siapapun lah yang membutuhkan dia. Ya, ya Ibu Widi ya. Ibu Widi tinggal sama siapa, Bu? Iya. Sendiri atau gimana? Pencipta nggak butuh roh manusia, pencipta nggak butuh roh malaikat, pencipta nggak butuh roh penghulu malaikat. Yesus adalah Roh Kudus pencipta. Dia nggak pernah mengaku pencipta, dia punya pencipta kan? Yesus punya pencipta kan, namanya Bapa kan? Saya tidak mau dari ya, saya maunya dari Tuhan Roh Kudus. Tadi udah saya jelaskan bahwa sel-sel roh Tuhan, T-nya doang yang huruf besar, itu disebutnya juga pencipta dalam Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Hai, selamat datang anak rimba. Ya Bang, minta izin saya mau setoran sama Lai Nasution. Dengarin, saya mau setoran dulu ya, izin ya. Ya, Jelas silakan. nih ya. Ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Masya آمين. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب كانوا يكذبون صدق الله العظيم.
Masya Allah, ada luar biasa. Kalau boleh saya mana sedikit mungkin saya koreksi gurunya. Silakan, Pak, silakan. ya, maksudnya saya mau sedikit setoran juga sama iparku Nasution. Boleh saya sedikit beri